Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk terus menggali warisan ilmu dari salafun salih. Semoga ridha Allah tercurahkan untuk mereka semuanya. Khususnya ilmu warisan yang ditinggalkan seorang ulama besar Islam, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dalam salah satu kitab karya tulisnya yang beliau beri judul Al-Fawaid. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki fasal fawaidu mukhtalifah. Faidah-faidah yang beragam macam. Yang sesungguhnya ini berupa nasihat. Nasihat untuk kita generasi belakangan dari generasi terdahulu. Dari seorang ulama besar, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang bagaimana Allah memberikan taubat kepada Nabi yang mulia Adam alaihi salam. Yang mana Adam alaihi salam tidak bermaksud memaksiati Allah, menyelisihi Rabbnya, tidak dengan tujuan untuk berbuat kurang ajar kepada Allah. Mau melecehkan keharaman Allah. Melainkan pelanggaran yang dilakukan Nabiullah Adam alaihi salam itu karena ghalabatut tab'i. Karena dikalahkan oleh tabiat buruk manusia. Manusia punya tabiat buruk, hawa nafsu. Manusia mudah tergoda dengan bujuk rayu syaitan. Nah, ketika hamba berbuat dosa kepada Allah, tidak dengan dasar mau melecehkan keharaman Allah, besar harapan hamba tersebut mau bertobat kepada Allah. Itulah yang terjadi pada Nabiullah Adam alaihi salam. Langsung taubat. Fataba alaih.
Langsung Allah beri taubat kepada Adam alaihissalam. Karena dasar beliau melanggar larangan Allah tabaraka wa ta'ala bukan untuk meremehkan. Makanya hati-hati kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau kita melanggar dosa, jangan sampai ada unsur melecehkan hukum Allah. Meremehkan, merendahkan. Susah taubatnya orang seperti itu. Susah kembali ke jalan Allah. Dan Allah tak beri taubat nanti kepadanya. Ya. Anak Adam memang tukang buat dosa. Maka di faedah berikutnya, di nasihat berikutnya, katanya Al-Imam Ibnul Qayyim, At-taubatu minadz-dzanbi kasyurbid dawa'i lil alil. Taubat dari dosa itu ibarat minum obat. Minum obat bagi orang sakit. Itulah permisalan taubat dari dosa. Bagaimana orang sakit minum obat? Tentu harus kalau mau sembuh penyakitnya. Wa rubba illatin kanat sababus sihhah. Bisa jadi kata Ibnul Qayyim dari satu penyakit itu jadi penyebab sehatnya seseorang. Dari satu sakit dia konsumsi obat untuk sakit itu bisa jadi penyebab kesembuhan di penyakit lainnya. Taubat dari dosa begitulah keadaannya para jemaah. Kalau kita terbiasa taubat dari satu dosa, nanti dosa-dosa lainnya pun akan mudah terikut. Nah, oleh karena itu, bertobatlah dari dosa-dosa yang kita terus lakukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada seorang ahli syair berkata, la'alla itsbuka mahmudun awaqibuh wa rubbama sahhatil ajsadu bil ilali. Kalau kita artikan begini bunyinya. Kata ahli syair ini bisa jadi aib yang mencela dirimu itu terpuji nanti akhirannya. Bikin kau jadi orang terpuji. Bila mana dengan aib itu kau bertobat. Mahmudun awaqibuh. Nanti akan jadi pujian bagi seorang yang pendosa kalau dia tobat. Sebagaimana warubbama sahhatil ajsadu bil ilali. Bisa jadi badan itu bisa sehat. Ya, sehat para ikhwan dikarenakan ada penyakit-penyakit padanya. Penyakit itu dia obati. Itu mendatangkan kesehatan secara total ke tubuhnya. Masya Allah. Ini nasihat Ibnul Qayyim. Ajakan beliau meneladani Nabiullah Adam alaihissalam. Ayo tobat dari dosa. Jangan dipupuk, dipelihara dosa. Nanti dengan dosa yang kita lakukan, yang kita bertobat daripadanya, kita akan jadi orang terpuji setelahnya. Subhanallah. Laula takdiru dzanbi halaka bnu Adam minal ujubi. Kata beliau berikutnya, kalau bukan karena ketentuan harus jatuh Nabi Adam buat dosa, niscaya akan binasalah keturunan anak Adam dari penyakit ujub. Jadi rupanya para ikhwah, hikmah Nabi Adam jatuh kepada dosa. Anak turunannya diselamatkan Allah dari penyakit ujub, kagum diri. Berapa banyak para ikhwah orang yang hancur dikarenakan penyakit ujub melanda hatinya. Ujub. Untuk apa? Orang ini taat tapi lahir sakit ujub di hatinya. Ini penghancur amalannya. Maka kata Ibnul Qayyim berikutnya, dzanbun yuzillu bihi ahabbu ilaih min ta'atin yadullu biha alaih. Lebih baik dosa yang orang hina dengannya daripada dia buat taat. Tapi dengan taat itu dia jatuh kepada penyakit ujub karenanya. Lebih ringan lagi dosa yang orang jadi hina, artinya berposisi, dia sadar dia hina. Daripada taat tapi membuat dia merasa tinggi diri, ujub,
mengagumi kehebatan amalannya. Nah, ikhwani fiddin, para jemaah yang mulia. Sehingga tidak tercela orang berdosa kalau dia bertobat kepada Allah. Tapi sangat tercela bila mana orang pendosa tidak mau tobat kepada Allah, atau dia buat taat tapi lahir ujub dalam tingkah lakunya. Rasa tinggi diri, kagum diri, ini membuat hancurnya seorang hamba. Dia nggak akan merasa salah, para ikhwah, karena dia di jalur taat. Dia nggak akan merasa berdosa, dia merasa tinggi diri, kagum diri. Dan para ikhwah yang mulia, ingat, penyakit ujub yang melahirkan kesombongan adalah dosa pertama Allah dimaksiati di langitnya. Itulah dosa iblis alaihi laknatullah. Karena dia ujub, merasa hebat, dicipta dari api. Adam tanah, dia rasa mulia api. Lahir kesombongan. Sampai perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam ditentangnya. Tak mau dia patuh. Lihat. Maka hikmah Nabiullah Adam alaihissalam, ditakdirkan Allah buat dosa. Ya, untuk kita anak Adam menyadari diri bahwa bapak moyang kita, Nabi Adam yang mulia yang sudah menghuni surga, beliau pernah buat dosa, dan kita anak turunannya adalah para pelaku-pelaku dosa. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Semua anak Adam ini tukang buat salah. Bapak moyangnya sudah pernah buat salah. Tetapi kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah itu adalah orang yang mau taubat kepada Allah. Jadi tidaklah mulia orang yang taat tapi keujuban jadi penyakit hatinya. Dan tidak hina orang pendosa jika disusul dengannya taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu perlu kita ingat para ikhwan. Nasihatnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Syirabul hawa hulwun walakinnahu yurithu syaraqi. Minum hawa nafsu. Istilahnya syirab, minum. Artinya menuruti hawa nafsu. Memang itu manis rasanya. Hulwun. Apalagi sifat dasar jiwa manusia ini dipenuhi dengan ketundukan kepada hawa nafsu. Nyuruhnya, ngajaknya jiwa kita ini kepada yang buruk-buruk saja. Allah yang bilang itu. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa manusia itu menyuruhnya buat jelek saja. Maka kata Ibnul Qayyim, menuruti hawa nafsu manis rasanya. Enak, sedap. Tetapi ingat, walakinnahu yurithu syaraqu. Tetapi dengan menuruti hawa nafsu ibarat minum sebanyak-banyaknya yang manis itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang celaka karena kebanyakan air. Ibarat minuman manis, lezat. Bukan berarti para jemaah nggak kita takar menegaknya. Terus ditekan, diminum. Akan menyebabkan al-ghussah bilma, kekenyangan air yang membahayakan, bisa muntah, bisa membuat celaka. Padahal dasar minuman itu nikmat. Nah, ingatlah kata Ibnul Qayyim, hawa nafsu, mengamalkan, mengerjakan hawa nafsu itu manis. Tapi dia akan menyebabkan kita menjadi orang yang celaka karena terus melakukan hawa nafsu itu. Subhanallah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Nasihat ini memberikan faidah kepada umat Islam. Bagaimana seharusnya menjalani hidup dengan tantangan godaan nafsu yang terus-menerus datang menghampiri kita. Tak ada putusnya. Selagi orang hidup, tak ada putusnya nafsu terus datang menghampirinya. Ingat itu kaum muslim. Tak ada kita istirahat dari godaan nafsu. Terus
ditawarkan syaitan, iblis, supaya kita jatuh kepada kehancuran. Dan Nabi Adam menjadi pelajaran kasus beliau bagi umat manusia, anak cucunya. Manis rasanya melanggar larangan Allah itu. Hebat iming-imingnya, kekal. Jadi malaikat. Tak mati-mati selamanya. Tapi lihat akibatnya. Nabi Adam alaihissalam harus menanggung marah Allah. Walau diberi taubat, tapi harus diusir dari surga. Menetap di muka bumi ini. Kaum muslimin yang mulia. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah. Seluruh yang ada di langit dan di bumi. Wastaqrada minka habbatan fabakhilta biha. Wa khalaqa sab'ata abhurin. Wa ahabba minka dum'atan faqatahta 'ainaka biha. Allah tabaraka wa ta'ala pemilik seluruh isi langit dan bumi. Allah meminjamkan darimu sesuatu yang seukuran satu biji saja. Tapi kau bakhil, tak kau berikan kepada Allah. Allah ciptakan 7 lautan. Dan Allah ingin satu tetesan air mata penyesalan darimu. Tapi matamu kering darinya. Penyesalan atas dosa. Allah minta kepada kita taubat. Tangisi dosa, minta ampun kepadanya. Kau bakhil, kering matamu darinya. Padahal Allah bukan butuh air mata itu. 7 lautan dicipta Allah. Sab'atu abhur. Bukan Allah butuh setetes air matamu itu, wahai manusia. Tetapi kenapa kau bakhil sedangkan Allah maha kaya? Allah memiliki 7 lautan. Allah ciptakan satu tetes air mata. Allah minta darimu. Tapi kau tak berikan air mata penyesalan atas dosa. Kaum muslimin, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah menjamin tak akan masuk neraka mata hamba yang menangis karena khasyatullah, takut kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah. Kalau ada mata menangis karena takutnya kepada Allah, Nabi jamin nggak akan disentuh api neraka mata itu. Jadi pertanyaan kepada kita semua, sudahkah, pernahkah, kapan itu kita menangis karena takut kita kepada siksa Allah tabaraka wa ta'ala? Kapan kita pernah menangis karena khawatir akan azab Allah? Jadi renungan untuk kita para ikhwah dengan nasihatnya Ibnul Qayyim ini, sejauh mana kita mengkhawatirkan azab Allah menimpa kita. Di tengah dosa terus kita geluti. Luar biasa. Kalau kita bukan ahli dosa, bukan pendosa, mungkin wajar kita tidak takutkan azab Allah. Tapi kita pendosa. Anak Adam semua pendosa, kata Rasulullah. Tapi alangkah jarangnya kita menangisi nasib kita, menangisi dosa kita, takut azab Allah menimpa kita. Keutamaannya padahal sebesar itu. Tak tersentuh api neraka, mata yang mengalir air mata padanya karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kata Ibnul Qayyim, Allah cipta 7 lautan. Allah minta darimu dum'atan, satu tetesan air mata. Tapi tak bisa kau teteskan untuk takut kau kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah, seperti itulah bimbingan nasihat dari faidah-faidah yang berharga ini dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Luar biasa, beliau memang bisa dikatakan spesialis pengobat hati manusia. Dokter hati dalam bidang agama. Terkenal. Para jemaah carilah biografi beliau.
ya, lacak, telusuri, kita akan dapati begitu dalam ilmu beliau dan besar pujian-pujian ulama kepada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, walidzatid dunya kasauda qad ghalabat alaika. Lazzatud dunya kasauda qad ghalabat alaika. Kelezatan-kelezatan dunia itu seperti sesuatu yang hitam pekat yang sudah mendominasi hidupmu, wahai manusia. Kelezatan dunia sudah mendominasi hidupmu, padahal itu cenderungnya membawa kepada kegelapan, kelam. Kelezatan dunia itu sifatnya kelam. Wal hurul 'ain ya'jabna min su'i ikhtiyarika 'alaihin. Sedangkan para ikhwah, para bidadari surga merasa heran. Merasa heran buruknya pilihanmu terhadap mereka. Artinya kok nggak milih mereka yang disediakan Allah di surga? Bidadari surga yang Allah siapkan untuk ahli surga heran lihat manusia. Kok bisa lazzatud dunya yang kelam ini yang dikejar manusia? Kami yang Allah sediakan untuk kalian, hai para hamba, kalian abaikan. Jelas itu, ikhwah. Akhirat lebih baik dari dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu jelas. Lebih baik akhirat. Dengan surga yang dipenuhi bidadarinya. Daripada kelezatan dunia. Yang kita semua sadar sepenuh hati. Tak seberapa. Enaknya sesaat. Sebentar. Nah, terus-terusan dinikmati pun bosan. Kelezatan dunia. Mata'un ilahin. Kesenangan sampai batas waktu tertentu. Mata'ul ghurur. Kesenangan menipu, kata Allah. Kata Ibnul Qayyim, sampai bidadari heran. Buruknya pilihanmu, wahai manusia, terhadap mereka. Tak mereka kau pilih, tapi kelezatan dunia yang kau kerjakan. Ghairu anna zawba'atal hawa idza sarat safat fi ainil basirah fa khafiyatil jadah. Hanya saja hawa nafsu itu, gejolaknya. Gejolak hawa nafsu itu kalau sudah tarat, sudah meninggi, sudah tinggi di hati seorang hamba, maka niscaya akan membuat hamba tersebut menjadi lupa diri. Menjadi tak dewasa cara fikirnya. Menjadi tak bisa dia mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Kalau sudah dominan hawa nafsu menguasai hidupnya. Sungguh para ikhwah yang dimuliakan Allah. Subhanallah, subhanallah, kata Imam Ibnul Qayyim. Tazayyanatil jannatu lil khuttabi fajiddu fi tahsilil mahri. Sungguh surga itu sudah berhias diri. Untuk para peminangnya, khutbah, peminang-peminangnya. Maka jiddu sungguh-sungguh kalian hai manusia dalam tahsilil mahri, dalam mendapatkan, mempersiapkan maharnya. Kita mau meminang surga para jemaah. Surga itu ibarat tempat yang selalu menunggu orang yang meminang mau masuk ke dalamnya. Tapi butuh mahar untuk meraih surga. Surga tak akan bisa didapat tanpa ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW sudah bilang kepada kita, la tudkhalul jannatu bi'amalin. Surga itu tak akan dimasuki dengan amal manusia. Cuma sekedar amalan tak bisa membeli surga. Tak bisa kita melamar surga. Tak bisa. Ditanya sahabat, wala anta ya Rasulullah. Kau juga begitu ya Rasul? Enggak bisa dengan amalanmu meraih surga? Kata Rasul, iya. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Hanya saja aku dilimpahkan Allah kasih sayangnya. Artinya, kaum muslimin, amal manusia walau dari lahir sampai mungkin 100 tahun usianya,
Tak ada putus. Tak cukup beli surga. Tapi surga diraih dengan ridho Allah Ta'ala. Maka kita dituntut dalam Islam. Selagi kita belum pasti mendapat ridho Allah. Dan itu nggak akan pernah tahu kita kalau belum kita menghadapnya. Kita jangan pernah putus beramal untuk mendapat ridhonya. Dan beramallah bukan asal amal. Allah nggak akan ridhoi amalan hamba yang tak cocok dengan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan asal beramal. Tapi amalan yang betul-betul sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tazayyanatil jannah. Surga terus berhias diri. Mempercantik diri. Menunggu para peminangnya. Kitalah para peminangnya. Para hamba-hamba ini. Manusia. Ayo siapkan mahar untuk mendapatkan surga. Harus itu para jemaah. Tujuan terbesar hidup orang Islam, kaum muslimin adalah meraih surga Allah. Maka dunia ini bukan tujuan utama. Dunia ini hanya tempat untuk bagaimana caranya kita bisa berbekal diri untuk masuk surga. Dunia ini bukan tujuan segalanya. Bukan tempat tinggal kita seterusnya. Dunia ini tempat berbekal. Tempat kita numpang lewat. Rumah akhir semua hamba adalah akhirat. Yang di sana kekal abadi selamanya. Maka jangan menipu engkau wahai manusia. Jangan menipumu kehidupan dunia, kata Allah. Iya. Jangan menipumu kehidupan dunia. Yang terus memancing kita untuk terus buat dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ta'arraf Rabbal Izzati ilal muhibbina bi asma'ihi wa sifatihi. Fa'amalu 'ala al-liqa' wa anta mashghulun bil jayf atau bil jib. Orang-orang yang mencintai akhirat terus mengenal dan mendekatkan diri kepada Rabbul Izzah. Dengan belajar agamanya, mengenal nama dan sifatnya, terus beramal untuk bertemu Allah, kata Ibnul Qayyim. Dan itu para jemaah sudah dari generasi ke generasi. Tiap generasi kita dapati orang-orang taat daripada kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ada terus. Habis satu generasi diganti generasi berikutnya. Terus begitu, fa'amilu. Mereka beramal untuk bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan kamu, kata beliau, wa anta mashghulun bil jayf. Sedangkan kamu sibuk dengan bangkai saja. Apa bangkai para jemaah? Dunia. Kau sibuk ngurus bangkai, kata Ibnul Qayyim. Generasi pecinta akhirat sibuk beramal, numpuk amalan, ketemu Allah. Kau sibuk dengan bangkai saja. Masya Allah. Teguran keras dari ulama besar Islam ini. Ya dunia ini ibarat bangkai. Malah lebih hina dari bangkai di hadapan Allah. Dulu pernah saya sampaikan kepada ikhwah beberapa riwayat tentang status dunia ini. Yang mana diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke satu pasar membawa seekor bangkai anak kambing yang cacat. Sudahlah anak kambing kecil, cacat, dan sudah mati. Bangkai. Rasulullah masuk ke pasar sambil menyeru para sahabat. Siapa mau bayari ini, kata Rasul. Sekian dinar, sekian dinar. Sampai paling termurah. Sahabat berkata, bagaimana mungkin ya Rasul mau kami beli? Ini bangkai. Anak kambing cacat, kalaupun hidup cacat ini. Apalah harganya? Setelah Rasul melihat sahabat siap mendengar ilmu,
sadar murah bangkai itu, tak ada harga, digratiskan pun orang tak mau, baru Rasul bersabda, sungguh dunia yang kalian cari di pasar ini, kata Rasul, ahwanu indallah, lebih hina di sisi Allah dari bangkai ini di mata kalian. Subhanallah. Yang kalian cari di pasar ini, dunia, kata Nabi, lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Masya Allah. Maka betul bahasanya Imam Ibnul Qayyim, wa anta mashghulun bil jaib. Kau sibuk dengan bangkai dunia. Berlomba urusan dunia, kesenangan dunia, harta benda, aset-aset dunia. Para pendahulu-pendahulumu atau orang sezamanmu yang mencintai Allah, sibuk dengan akhirat, sibuk dengan amalan untuk bertemu Allah, menabung amalan. Kita bukan maksudkan para ikhwah, dan Ibnul Qayyim pun bukan maksudkan dengan nasihat panjang lebar ini untuk mengajak kita umat Islam meninggalkan dunia. Tidak. Sudah pernah pun saya sampaikan kepada ikhwah di halaman-halaman sebelumnya, bahwa tujuan mencela dunia bukan maksud agar umat Islam total meninggalkannya. Itu melanggar perintah Allah. Karena Allah di ayat Al-Quran memerintahkan kita jangan lupakan dunia. Wala tansah nasibaka minad dunia. Jangan lupakan jatah duniamu. Maksud nasihat ini tidak lain supaya kita jangan tertipu dunia. Dunia tetap diingat, tapi bukan tujuan utama. Apalagi gara-gara untuk dapat dunia, kita halalkan segala cara. Kita langgar larangan-larangan Allah Ta'ala. Hanya untuk dunia. Andai kata kita masih mendapatinya dengan cara halal pun, itu pun jangan melalaikan kita daripada urusan akhirat. Nah, bagaimana lagi kalau kita mendapatkannya dengan jalan haram? Kan parah betul. Betul-betul kita bergelimang dengan bangkai-bangkai saja keseharian kita. Tanpa ada modal bekal ketemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Al-muhibbu yahrabu ilal uzlah wal khulwah bimahbubih wal unsi bidhikrih kaharbil huti ilal ma' wat tifli ila ummih. Orang yang mencinta Allah, dia akan berlari mengejar Allah dengan cara uzlah dan berkhalwat, menyendiri. Untuk mendekatkan diri kepada yang dicintainya, yaitu Allah. Untuk al-unsi bidzikrih. Untuk menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Persis seperti ikan. Harabil huti ilal ma'. Ikan. Kemana larinya para ikhwah? Ke air. Butuhnya ikan ke air, itu tak lebih butuh lagi dia dengan air itu dibanding butuhnya manusia kepada Allah. Padahal itulah tempat hidup ikan. Artinya kan vital kalau dia tak ketemu air. Tapi kebutuhan ikan kepada air tak lebih penting dari butuhnya manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula watifli ila ummih. Seorang anak kecil yang pasti akan berlari menuju ibunya. Begitulah para pecinta akhirat. Mereka lari mengejar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka senantiasa memprogramkan diri untuk ketemu Allah. Kayak mana butuhnya ikan kepada air, anak kecil kepada ibunya. Permisalan yang luar biasa. Mudah dicerna, mudah dipahami para jemaah yang mulia. Gampang kita mengerti tentang istilah beliau ini. Jadi maunya kita seperti itu. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beragama. Bukan asal beragama, asal beramal, tetapi amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima Allah. Dan kita nggak lupakan dunia. Kita harus tetap
Mencari dunia, tapi jangan dunia menyebabkan kita menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Laisa lil 'abidi mustarahun illa tahta syajarati tuba. Tak ada istilah bagi seorang hamba istirahat kecuali kalau sudah sampai dia di bawah pohon tuba. Pohon tuba para ikhwah mengingatkan kita ke hadis Nabi. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dulu asing. Tak dikenal manusia. Dan akan kembali lagi terasing. Kalau dulu keterasingannya di tengah manusia yang belum Islam. Kalau nanti belakangan hari kata Rasul, terasingnya di tengah umat Islam. Sudah bingung orang nengok Islam yang kayak Nabi betul. Itu kata Nabi dalam hadis sahih. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Akan balik terasing kayak awal mula dimulai dulu. Balik terasing. Fatuba lil ghuraba. Nabi jamin tuba lil ghuraba. Kalimat tuba ada dua tafsir. Yang pertama, bahagialah orang terasing. Yang kedua, tuba satu pohon besar di surga. Allah sediakan pohon itu untuk orang terasing karena berpegang teguh dengan kemurnian agama. Kata Ibnul Qayyim, seorang hamba muslim tak ada rumusan istirahat beramal akhirat kecuali dia sudah duduk santai di bawah pohon tuba. Disitulah baru kita istirahat, ikhwah. Karena di sana, di surga, tuba itu pohon yang di surga, berarti udah masuk surga, tak ada lagi kesusahan beramal. Tak ada lagi larangan-larangan. Tak ada lagi hal-hal yang tak boleh dikerjakan. Buat semua. Itu yang mau kita tunggu. Baru kita beristirahat para ikhwah yang mulia. Kalau belum tiba di sana, untuk akhirat ini nggak ada kata istirahat bagi kita. Sama kayak orang pecinta dunia. Mana ada istilah cukup sama dunia bagi dia kalau masih hidup? Mana ada cukup? Kurang terus. Makin tambah, makin kurang. Itu udah kewajaran di pandangan para pecinta dunia. Namanya masih hidup katanya. Masih butuh dunia. Walau sudah banyak. Tapi nggak ada kata cukup. Begitulah sebenarnya orang yang betul-betul mencintai akhiratnya. Tak ada kata berhenti. Kalau belum ada dia duduk di bawah pohon tuba di dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitulah indahnya nasihatnya para ulama. Nasihatnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang mana kata beliau, wala lil muhibbi qararun illa yaumul mazid. Bagi para pecinta akhirat gak ada tempat menetap yang merasa dia nyaman dengan tempat itu kecuali hari di mana ditambah Allah kenikmatan untuknya. Hari dia masuk ke surga Allah. Itu tempat menetap yang bikin dia nyaman. Kalau belum tiba di situ, nggak ada bagi orang yang mencintai akhirat tempat menetap yang bikin puas hatinya. Ishtaghil bihi fil hayati yakfika ma ba'dal maut. Ayo sibukkan dirimu selagi hidup, sibukkan dengan bekal akhirat. Nanti kau diberi kecukupan dengan bekalmu itu setelah kau mati menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau terasa sekarang capek, letih, ya, jenuh, datang pikiran-pikiran kita untuk rehat dari amal salih, wajar. Itulah syaitan yang memang gak akan pernah tinggal diam sampai kita menghembuskan nafas terakhir, berusaha menarik kita ke jalannya neraka. Tak ada mau berhenti dia. Tapi kita punya penangkal godaan itu. Kita ingat nasihatnya beliau di sini. Istirahat orang beriman itu mati. Selagi belum mati, saya tak ada kata istirahat di jalan kebaikan ini.
Saya masih rawan untuk berubah, menyimpang. Saya masih rawan untuk jadi orang sesat yang merugi hidupnya. Ya, begitulah para ikhwah yang mulia. Ya munfiqan bidha'atil umri fi mukhalafati habibih wal bu'di minhu. Laisa fi a'daika adarru alaika minka. Terakhir kata beliau, wahai orang yang membelanjakan umur-umur dia untuk menyelisihi Rabb yang dicintanya, untuk makin jauh darinya. Membelanjakan umur. Artinya umur dibuang-buang untuk dosa. Tidak ada fi a'daika, tak ada pada musuh-musuhmu yang lebih bahaya bagi dirimu kecuali kamu. Musuh kita banyak hidup ini, ikhwah. Tapi yang paling bahaya, diri sendirilah yang paling bahaya untuk hidup kita ini. Diri kita lah yang paling bahaya. Kalau nggak bisa kita kendalikan, kita tundukkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Musuh yang paling kita takutkan diri kita. Para jemaah ingat, muqaddimah khutbatul hajat, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Dari kejelekan amal-amal kita. Inilah sebenarnya lawan yang paling berat. Paling berat para ikhwah. Paling bahaya yang tidak kita sadari. Syururi anfusina, sayyiati a'malina. Keburukan diri kita, jeleknya amal kita. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan jelek amal kita. Nah, sehingga musuh banyak yang harus dihadapi. Tapi yang paling utama musuh di diri, di badan kita. Hawa nafsu. Yang selalu menguasai kehidupan kita. Yang membuat kita menjadi orang yang lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin yang mulia. Tambahan fawaid. Atau lebih tepatnya kita bilang ini nasihat dari seorang ulama besar Islam. Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang mudah-mudahan menambah pemahaman kita dan semangat kita untuk lebih dekat kepada Allah. Lebih mewaspadai kejahatan diri kita, kejelekan amal kita. Untuk lebih sabar jadi manusia yang taat. Ada masa istirahat. Tapi bukan di dunia ini. Di surga Allah nanti. Itulah istirahat orang beriman. Kalau mati sudah datang menjemputnya. Ya, demikianlah. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang berguna. Untuk menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah saya akhiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.